Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala muti rahmatil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji Fiqhul Asmaul Husna yang kita ambil dari kitab Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullahu taala, Fiqhu al-Asmaul Husna. Masih di dalam nama Allah Subhanahu wa taala Al-Malik dan Al-Malik. Tinggal beberapa ayat ya, belum sebutkan beberapa ayat yang semuanya memberikan makna bahwa jadi ketika beliau sudah jelaskan tentang makna Al-Malik dan Al-Malik, ya, makna kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, beliau jelaskan di bagian terakhir berulang dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan tafarrudnya bil mulk, akan keesaan Allah, bersendiriannya Allah dalam kekuasaan. Setelah itu Allah berdalil dengan keesaan dalam kekuasaan tersebut akan wajibnya Allah Subhanahu wa taala diesakan dalam ibadah. Kenapa? Karena hanya Allah yang berkuasa. Paham maksudnya ya? Itu berulang dalam Al-Quran. Itu yang disebutkan terakhir ini, beberapa ayat. Sama semua ini maknanya. Ya. Salah satunya ini disebutkan. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian, karena miliknya lah, lihat, miliknya lah kekuasaan. Nah, Allah menjadikan itu hujah yang kuat akan wajibnya Allah Subhanahu wa taala diibadahi semata, tidak selainnya. Setelah itu Allah ingatkan la ilaha illa huwa. Ini paling jelas ini ayat ya. Dan ini berulang dalam Al-Quran. Kata beliau taqarrar fil Quran Karim, berulang-ulang dalam Al-Quran. Nah, ini yang semua yang disebutkan. Ya, firman Allah, maknanya semua sama. Akan menunjukkan wajibnya Allah Subhanahu wa taala diibadahi karena Allah Subhanahu wa taala bersendirian di dalam kekuasaan. Ia berkuasa atas seluruh makhluk. Baik. Jadi kita langsung berpindah di nama setelahnya. Taib. Beliau berkata, hafizahullah taala, nama berikutnya Ar-Razzaq dengan Ar-Razik. Ar-Razzaq dan Ar-Razik. Berarti di dalamnya terdapat sifat rizq, ya. Memberi rezeki. Paham? Ini muta'addi atau lazim? Terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala atau ada kaitan dengan makhluk? Ada kaitan dengan makhluk. Berarti muta'addi. Paham? Berarti muta'addi. Karena ada al-marzuq. Ya, ada yang diberi rezeki. Seperti al-khaliq, ada makhluk. Yang mencipta, ada yang dicipta. Berarti sebelum kita jauh lebih membahas lebih dalam fikih dua nama ini, kita kembali mempraktekkan kaidah yang kita sudah sebutkan, bahwa kalau ada nama Allah, ya, yang nama itu kandungannya terkait dengan makhluk, maka ada 3 yang diimani. Paham? Pertama, imani nama itu untuk Allah.
Nanti akan ada ayatnya. Allah namakan dirinya dengan Ar-Razik dan Ar-Razzaq. Paham? Berarti kita imani bahwa dua nama ini Asmaul Husna. Yang kedua, mengimani sifat yang terkandung di dalam dua nama ini. Paham? Yaitu sifat memberi rezeki. Nah, setelah mengimani sifat itu untuk Allah, yang ketiga, mengimani atau meyakini muktadoknya atau asarnya. Yaitu Allah yang memberikan rezeki, menanggung rezeki makhluk semuanya. Paham? Secara hakiki Allah memberi rezeki. Dan Allah menahan. Paham ya? Allah yang berkuasa memberi rezeki kepada makhluknya. Tidak makhluk yang besar, yang kecil. Tidak manusia, tidak hewan. Allah yang menjamin rezeki dan Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Berarti ini tiga diimani. Ketika mengimani atau memahami nama Allah yang terkait dengan makhluknya. Baik. Kata beliau, wa qad warada ismullah Ar-Razzaq fi mawadi'a minal Qur'an. Telah ada dalam Al-Quran nama Ar-Razzaq. Maksudnya telah Allah sebutkan nama itu. Di beberapa tempat. Fi mawadi'. Berarti bukan cuma satu ya. Bukan cuma satu kali. Iya. Di beberapa tempat. Di antaranya Allah berfirman. Innallaha war-Razzaq dzul quwwatil matin. Ini Az-Zariyat 5:8. Ya. Setelah Allah sebutkan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha war-Razzaq dzul quwwatil matin. Taib, Allah memberi rezeki, dialah Allah yang memberikan rezeki. Dan Allah memiliki kekuatan yang kuat. Dzul quwwat al-matin. Demikian pula wallahu khairur razikin. Ya, Allah sebaik-baik yang memberi rezeki. Wa qala ta'ala wa innallaha lahuwal khairur razikin. Juga dialah Allah Subhanahu wa taala yang sebaik-baik memberi rezeki. Wa qala ta'ala warzuqna wa anta khairur razikin. Sudah ya? Taib. Kemudian kata beliau dan telah ada nama Ar-Razik. Telah datang penyebutan nama Razik fi sunnah. Berarti tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran apa tadi? Razzaq. Adapun Razik sama artinya memberi rezeki. Itu datang dalam sunnah nabawiyah. Dalam sunnah. Fafi sunan disebutkan dalam kitab Sunan Abu Daud, ya, Musnad Imam Ahmad. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala ghalas si'ru ala ahdi Rasulillah. Pernah melonjak harga barang. Krisis moneter di zaman Nabi. Tiba-tiba naik barang. Nah, kalau kita satu saja yang naik semua. Hah? Naik BBM, semua naik. Nah, di zaman Nabi pernah terjadi ghala si'ru. Naik harga barang-barang. Faqalu ya Rasulullah. Maka datanglah para sahabat manusia pada waktu itu, ya Rasulullah. Lau sa'arta, seandainya kamu bisa kasih harga, kamu tentukan harga. Ya, maksudnya kasih murah-murah. Turunkan. Ya, turunkan harga. Maka kata Nabi faqala innallaha huwal khaliqu al-qabidu al-basitu ar-raziqu. Ada? Ada ya? Ar-raziq nih. Ar-raziqu wal musa'ir.
Wa inni la arju an alqallaha wa la yatlubuni ahadun bimadlamatin dhalamtuha iyahu fidamin walamal. Masya Allah. Jadi ketika Nabi didatangi, ya Rasulullah, kalau seandainya kamu bisa kasih turun harga, kasih harga, tetapkan harga. Maka kata Nabi, sungguh Allah dialah Al-Khaliq. Dialah Al-Qabid yang menahan, tidak memberi. Dan dialah Al-Basit yang memberi. Dialah Ar-Razik, memberi rezeki. Dan dialah Al-Musa'ir yang menentukan harga. Ya. Apa makna Musa'ir? Kata para ulama disebutkan dalam penjelasan hadis ini, maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang di sisi Allah Subhanahu wa taala al-ghulah, ghalah war-rukhs. Jadi di sisi Allah mahal dan murahnya. Allah yang tentukan. Itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya maksudnya Nabi, ya jalan saja kalau memang harus mahal seperti itu ya. Itu sudah ketentuan. Ya, karena memang dari dalam perekonomian ada. Kan begitu kan? Nabi sebagai kepala negara di situ, Nabi fahamkan para sahabat bahwa dialah Allah al-Musa'ir. Nah, itu musibah memang. Ya. Jalani saja. Itu takdir Allah, ketentuan Allah sebab dia al-Musa'ir. Nabi tidak kuasa juga mau merubah harga bagaimana? Mau diturunkan banyak yang rugi? Ya. Jelas ya? Jadi Nabi hanya memahamkan sahabat bahwa dialah Allah yang al-Musa'ir. Dialah Allah Subhanahu wa taala al-Musa'ir. Ya, yang menentukan mahal dan tidaknya. Ya, maksudnya kata ulama innal ghalaa war rukhsah wa amrun biyadillah. Itu maknanya. Al-Musa'ir maknanya al-ghalaa, mahal, war rukhsah, murah, itu adalah perkara di tangan Allah. Itu maksudnya al-Musa'ir, dialah Allah yang beri harga. Menentukan harga. Berarti penetapan nama al-Musa'ir. Ya. Maka Nabi jelaskan, dan saya mengharap kepada Allah. Saya mengharapkan, saya berharap saya berjumpa kepada Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku dengan kezaliman yang saya lakukan, kezaliman itu kepadanya dalam masalah darah dan harta. Nah, di sini saya syahidnya. Makanya Nabi tidak kuasa merubah harga. Nanti terzalimi banyak orang. Ya. Maka terdiamlah sahabat. Maksudnya jalani, nanti akan ada saatnya turun lagi. Ya. Taib. Syahidnya Syekh bawakan hadis di sini penyebutan nama Ar-Razik. Ini dia nama Allah Ar-Razik. Berarti dua, Razak dan Ar-Razik. Apa maknanya sekarang Syekh sebutkan? Ya, pendalaman makna. Fallahu subhanahu wa razak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang memberi rezeki. Nah, sebagaimana beberapa nama sebelumnya, kalau wazannya fa'al, bentuknya fa'al, itu siga mubalaghah. Seperti nama Allah Al-Alim, ada juga nama Allah Al-Allam. Ya. Alam, fa'al. Alamul ghuyub. Ya. Allah Subhanahu wa taala Al-Allam. Itu lebih dalam daripada Al-Alim. Ya. Ada juga yang sudah berlalu, kita sudah jelaskan Al-Ghaffar dengan Al-Ghafur. Ada Ghaffar, Fa'al, Ghafur dengan Ghafir. Tiga dia ya. Ghafir, Ghafur, Ghaffar. Ghaffar dan Ghafur itu siga mubalaghah. Lebih dalam maknanya. Berarti kalau Razak, sebagai ulama mengatakan alladzi yarzuqu ibadahu rizqan ba'da rizqi. Itu Razak. Mungkin saya tidak sebutkan.
Jadi Razak maknanya alladzi yarzuqu ibadahu rizqan ba'da rizqin. Ar-Razak adalah dialah Allah yang memberikan rezeki hamba-hambanya, rezeki disusul rezeki lagi. Paham maksudnya? Bukan cuma sekali dua kali tapi melimpah rezekinya. Walladzi asbagu 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah yang memberikan asbaga, yang melimpahkan, tercurah betul. Bukan sedikit, tapi banyak melimpah, asbag, subur. Dialah Allah yang memberikan limpahan rezekinya, nikmatnya, zahiratan wa batinah. Yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya. Taib. Di sini Syekh sebutkan pengertian. Razak itu al-mutakaffilu bi arzakil ibad. Apa makna razak? Yaitu yang menanggung, mutakaffil. Menanggung rezeki-rezeki hambanya. Menjamin rezeki-rezeki hambanya. Paham ya? Berarti dengan dari lafaz takaffal di sini, mutakaffil, ada fikih. Ya. Berarti ketika Allah memberi rezeki, memang tidak ada yang mewajibkan Allah. Tidak ada yang memaksa Allah. Paham? Tidak ada yang mengharuskan, mewajibkan Allah, saya harus berrezeki si fulan. Saya harus berrezeki fulan. Saya wajib memberikan rezeki si fulan. Tidak ada. Memang Allah takaffal ala nafsihi. Paham maksudnya? Allah takaffal ala nafsihi. Allah yang mewajibkan dirinya sendiri. Paham maksudnya? Tanpa ada pengharusan dari makhluk. Sehingga Allah wajib membalas, memberi rezeki. Wajib ya memberikan rezeki kepada si fulan dan Allah tidak. Tapi Allah yatakaffal ala nafsihi. Yang mutakaffil ini. Bahasa dari bahasa Syekh Hafizahullah. Jadi Allah yang berkehendak sendiri memberikan rezeki kepada hambanya. Sekali lagi maknanya tidak ada yang memaksa Allah dan tidak yang mewajibkan Allah. Dan itu dari perbuatan baiknya Allah, ihsannya, tafaddul. Paham ya? Sama yang Ibnu Qayyim bahasakan bahwa rezeki itu tidak terbatas pada harta dan anak dan yang lainnya. Hidayah rezeki, taufik rezeki. Tetapi kata Ibnu Qayyim, rizkun lil qulub, rezeki untuk hati. Adapun yang termanfaatkan oleh badan dari pakaian, tempat tinggal, kendaraan, makanan dan minuman, itu rizkun lil abdan. Ya, kata para ulama, ma yantafi'u lil badan. Apa yang termanfaatkan oleh badan. Ya, itu rezeki lil abdan. Dan itu tidak ada perbedaan antara mukmin dan kafir. Fahamnya? Jelas ya? Dapat semuanya. Pakaian, kendaraan, tempat tinggal, makan dan minuman. Nah, jenis yang kedua kata Ibnu Qayyim, rizkun lil qulub. Ada rezeki untuk hati. Itulah hidayah. Taufik. Data Islam dan sunnah. Taib. Itu rezeki juga. Nah, al-afiyah. Kesehatan. Masuk di mana kesehatan? Lil abdan? Lil qulub? Hah? Rezeki berupa kesehatan. Abdan. Orang kafir juga sehat-sehat. Iya. Matanya normal. Tangan dan kakinya bisa berjalan, bisa al-afiyah. Tapi rezeki yang sifatnya batin. Iya. Rezeki yang sifatnya tidak nampak. Untuk hati itu hidayah. Ya. Baik. Al-qaimu ala kulli nafsin bima yuqimuha min quwwatiha, min qutiha. Yaitu maksudnya lebih rinci lagi. Allah yang qaim, yang tegak mengurusi seluruh makhluk, yang menegakkan mereka. Yang Allah yang mengurusi, yang menjamin, yang dengannya makhluk butuh, yang dengannya makhluk hidup. Yuqimuha.
Jadi Allah yang mengurusi, yang menjamin seluruh apa-apa yang dengannya makhluk itu tegak, bisa hidup, bisa bertahan, bisa berlangsung hidupnya. Yukimuha. Mingkutiha, yaitu dari kebutuhannya. Qut, kebutuhan seharian, kebutuhan pokok. Makanan minuman, ya. Taib. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Ya. Tidak ada min dabbah. Ya, makhluk hidup. Bukan cuma binatang mengenai dabah, yang maksudnya yang berjalan di muka bumi. Manusia juga dabah dalam makna ini. Tidaklah makhluk yang berjalan di muka bumi. Dabbatun fil ard. Ya. Illa 'alallahi rizquha, kecuali atas Allah rezekinya. Lihat, atas Allah rezekinya. Maksudnya Allah yang menjaminnya. 'Alallah. Ya. Taib. Wa qala ta'ala wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak makhluk di muka bumi yang tidak membawa rezekinya. Allah yang beri rezeki kepada mereka. Allah yang menjamin rezeki kepada mereka semua. Iya. Dia dan kalian. Qala ta'ala wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dialah Allah yang memberikan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki tanpa batas. Qala ta'ala inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu yang yabsut, melapangkan, bas. Berarti lagi lapang ini ya, longgar. Dialah Allah yang melapangkan, melonggarkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki, wa yaqdir. Lawannya yabsut, yaqdir. Membatasi. Paham? Bukan dikatakan tidak ada rezekinya, ditahan rezekinya, tidak, tapi ada, tapi yakdir, terbatas. Tetap ada. Nah, ini dari makna yakdir. Wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Manusia ketika Allah bala mereka, bentuknya bagaimana? Faqadara alaihi rizqah. Ini ditahan, disempitkan, dibatasi qadar. Dibatasi, tapi ada. Tapi enggak seperti yang dilapangkan, lebih banyak lebihnya, ya. Dia ya ada untuk ini pas habis. Nah, beda ya. Kalau tidak ada ya mati orang kalau ada rezekinya. Ya. Sampai disebutkan di dalam kitab ulama salaf, ada dulu orang jatuh di dalam sumur. Ya. Tertimbun. Ya, lama tertimbun, berhari-hari begitu, dicari didapat. Diangkat keluar, sempat minum air 1 gelas, seteguk air, meninggal. Coba lihat ya. Meminum seteguk air, meninggal. Allah tidak akan mewafatkan seorang dari makhluk sampai habis rezekinya betul. Jadi selama masih hidup, rezeki pasti masih ada. Jelas ya? Rezeki pasti masih ada. Taib. Jadi tidak ada rezekinya orang itu, tidak jadi dia dapat. Ya? Karena dia sudah mati. Maka rezekinya dikasih orang, enggak. Tidak ada. Kalau orang sudah meninggal, sudah wafat, maka rezekinya habis. Sebaliknya ketika dia masih hidup, maka pasti masih ada rezekinya. Masih ada rezekinya. Taib. Wa hadza wa qad dzakkara subhanahu wa ta'ala ibadahu fi mawadi'a adidatin minal Qur'anil Karim. Maka ini, dan Allah Jalla wa'ala telah memperingatkan hamba-hambanya.
kita diberikan tadzkir, peringatan. Berarti yang mau baca, tidak semua teringat. Banyak peringatan Allah dalam Al-Quran tapi tidak semua teringat. Kenapa? Tidak semua baca Al-Quran. Ada yang tidak mau mengangkat kepala yang baca Al-Quran. Banyak orang-orang yang bermasa bodoh dengan Al-Quran. Ya, bagaimana mengambil pelajaran dan peringatan dalam Al-Quran? Dibaca tidak. Ya. Padahal itulah hikmah. Al-Quran diturunkan sebagai tadzkir, peringatan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan untuk kita semua, hamba-hambanya. Di berbagai tempat, sejumlah tempat dalam Al-Quran, bahwa annahu huwa wahdahu razikuhum al-mutakaffilu bi aqwatihim wa arzakihim. Bahwa dialah Allah yang semata-mata memberi rezeki kepada seluruh makhluk, ya, yang menjamin rezekinya bi aqwatihim, dengan kebutuhan pokok mereka dan rezeki mereka. Itu Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran. Ya. Dan subhanallah, ulama ketika memeriksa ayat, menelaah ayat, penyebutan tentang rezeki dalam Al-Quran, semuanya terikat dengan ibadah. Masya Allah. Terikat dengan ibadah. Disebutkan oleh para ulama, contoh paling jelas. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk wal aqibatu littaqwa. Tentang salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkan wahai Muhammad keluargamu, anak dan istrimu untuk salat. Wastabir 'alaiha. Sabarlah di atasnya. Itu sabarlah dalam salat, melakukan salat itu, dan sabarlah dalam memerintahkan mereka. La nas'aluka rizqa. Saya tidak meminta darimu rezeki. Bukan itu yang saya suruh. Bukan itu yang saya perintahkan. Bukan itu yang saya anjurkan. Bukan itu yang saya wajibkan. Saya tidak minta dari kalian itu. Sehingga kalian bersusah payah mau mencari, mengumpulkan sampai banyak. Bukan itu yang saya minta. Nahnu narzukuk. Justru kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa. Akhir perjalanan yang indah hanya untuk yang bertakwa. Setelah sholat, langsung Allah ingatkan tentang rezeki. Lebih jelasnya li Ad-Dariyat yang tadi disebutkan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizkin. Wa ma uridu ayut'imun. Sama. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Saya tidak minta dari mereka makan dan minum. Rezeki. Ya. Kata Allah, innallahu war-razzaq. Justru Allah lah ar-razzaq. Maka ulama menjelaskan bahwa di antara sebab-sebab pintu rezeki adalah ibadah. Salat, fokus ibadah. Nabi tekankan lagi dalam hadits qudsi. Allah berfirman, ya ibadi tafarragh li ibadati amla'u qalbaka ginan wa amla'u yadaika rizqa. Wahai hamba-hambaku, fokuslah tafarragh. Tafarragh itu mengkhususkan waktunya. Ada orang dikatakan tafarragh untuk belajar. Mondok, fokus, tidak ada kesibukan yang lain. Itu tafarragh namanya. Faragh, kosongkan segala kesibukan, fokus pada satu kegiatan. Tafarrugh. Kata Allah, tafarrugh li ibadati. Fokus dalam ibadah. Kata Allah, amla'u qalbaka ginan, saya akan penuhkan hatimu dengan kecukupan. Wa amla'u yadaika rizqa, dan saya akan penuhkan tanganmu dengan rezeki yang melimpah. Bukan dilarang kerja. Ya. Tapi itulah manusia. Makanya Allah ingatkan, jadi seakan-akan mereka lupa bahwa seakan-akan dicipta untuk itu, diperintahkan untuk itu. Iya. Seakan-akan yang dianjurkan, yang dituntut, ya, maksud dan tolak itu. Bukan. Makanya Ibnu Qayyim itu beliau membagi
tauhid menjadi dua. Ya kan? Tauhidul ma'rifah dan tauhidul tolab wal qasd. Tauhidul ma'rifah, rububiyah dan asma wa sifat. Dikatakan tauhidul ma'rifah karena dengan itulah kita kenal Allah. Ma'rifatullah di situ. Kita kenal Allah dengan perbuatan-perbuatannya, rububiyahnya, dan kita kenal Allah dengan sifat-sifatnya. Rububiyah semua sifat. Yang kedua, mentauhidkan Allah dalam qasd wa tolab. Tujuan dan maksud kita dicipta. Ibadah. Tauhid uluhiyah. Ya. Itu maksud dan tolab. Maksud adanya kita itu. Ibadah. Yang Allah tolab dari kita, yang Allah perintahkan kita, ibadah. Tidak dibahas untuk cari, mengumpulkan semua apa yang kita kumpulkan di dunia. Taib, sudah ya? Wa qad ja'at tadhkiru. Mungkin ada yang para ulama menyebutkan ya, mungkin ada yang memahami begini. Berarti kalau orang sholat, ibadah, ya, lancar rezekinya. Paham? Tapi buktinya kebanyakan yang terlihat orang-orang yang lalai, doya, ghafil, jahil. Justru mereka yang lapang-lapang, kaya-kaya. Sholat saja tidak, tapi luar biasa. Jawaban pertama, rubah mindset kita bahwa rezeki terbatas pada harta. Hilangkan itu. Kalau masih mindsetnya di situ, sulit paham. Dan itu mindset kebanyakan orang. Kalau dibahas rezeki, harta. Tidak pernah Allah batasi rezeki itu cuma terbatas pada harta. Kita sebutkan tadi, hidayah, afiah, kesehatan, itu rezeki. Rezeki untuk hati, taufik dan hidayah itu dari Allah, rezeki juga. Tapi kalau mindset kita kebanyakan kita kalau disebut rezeki itu harta, uang dan uang. Tidak pernah Allah sebutkan, kamilah yang menjamin uang atas kalian. Selalu dibahasakan rezeki, itu umum. Antum pernah dapatkan Al-Quran, saya yang menjamin uang atas kalian. Semua yang dijamin oleh Allah rezeki. Penyebutan rezeki. Coba pahami itu. Pemberian Allah, Rabbul Alamin. Makanya Ibnu Qayyim bagi rezeki itu banyak. Yang kedua, pahami. Ada yang namanya istidraj. Nah, itu yang banyak yang tidak paham orang. Bahkan kita sudah bahas ya. Kita sudah bahas bahwa sebagian ahli tafsir mengatakan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka ingin menipu Allah, membuat tipu daya Allah, balas tipu dayanya. Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa makar adalah al-istidraj. Itu makar. Mereka tidak paham, mereka anggap dirinya dibiarkan. Bahkan sebagian mereka menganggap disayang, diberikan, terus diberikan kelapangan, keluasan. Mereka tidak paham, tidak sadar bahwa ternyata adalah istidraj bagi mereka. Agar mereka semakin lalai dan semakin jauh. Itu perlu dipahami. Berarti bukan rezeki untuk mereka. Justru kebinasaan. Kan begitu kan? Tapi orang beriman subhanallah. Semakin dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan rezeki, afiah, hidayah. Ditambah keistiqomahan hatinya. Ditambah kekuatan imannya. Masya Allah. Khairul ato. Sebaik-baik pemberian. Sebaik-baik rezeki. Taib. Wa qad ja'at tadhkiru bihadzal Qur'an. Telah datang banyak peringatan dalam Al-Quran. Fi maqamaina. Ini penting. Datang penyebutan tentang Allah memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Datang peringatan ini dalam Al-Quran dalam dua bentuk, dua maqam, dua kedudukan, dua keadaan. Pertama, maqamut tafadduli wal imtinan, yaitu ketika Allah sebutkan hanya Allah yang memberi rezeki, diberikan rezeki ini dan itu.
dalam konteks ayat tafaddul wal imtinan, pemberian dan anugerah. Hanya menyebutkan saya yang kasih begini kalian, saya yang ginikan kalian, saya memberikan ini. Itu saya disebutkan dalam bab atau dalam konteks ayat pemberian anugerah dan kebaikan. Berarti orang kafir juga ada masuk semuanya. Semua makhluk. Yang kedua, maqamud dakwah ila ta'ah wal khair wal ihsan. Itu ketika Allah, konteks ayatnya, Allah perintahkan kita untuk taat atau berbuat baik. Nah itu kadang disebutkan konteks ayat. Ada, saya kasih rezeki kalian, saya kasih rezeki kalian ini, itu. Ujung-ujungnya, lakukanlah ini. Berbuatlah ini. Itu ada. Jadi dua keadaan tadi. Dua bentuk konteks ayat penyebutan rezeki. Ada yang umum menyebutkan ya, hanya menyebutkan sekedar pemberian kebaikan Allah ini ya. Ada juga konteks ketika Allah ingin perintah kita satu ketaatan, kebaikan, ibadah, ihsan, perbuatan baik, itu Allah sebutkan terkadang rezekinya. Nanti ada contoh-contoh ayatnya. Pahami dulu ya, dua maqam. Famin amsilatil awal, contoh yang pertama yaitu maqamu tafaddul wal imtinan. Dalam konteks ayat Allah memberikan anugerah dan pemberian. Contoh qaulu subhana dalam surah An-Nahl ayat 72. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah wa razaqakum minat thayyibat. Afabil batil yu'minuna bi ni'matillahi hum yakfurun. Kata Allah, dialah Allah yang menjadikan untuk kalian dari diri kalian pasangan-pasangan, istri-istri, suami-suami. Dan Allah jadikan untuk kalian dari istri-istri kalian itu ada anak-anak dan cucu. Banin, anak-anak, hafadah, cucu. Ya kan? Beranak cucu kita dari pernikahan itu. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah juga yang memberi kepada kalian rezeki dari yang baik-baik, makanan dan minuman yang kalian butuhkan untuk tubuh kalian. Kata Allah, apakah kalian beriman dengan yang batil dan kalian akan kufur akan nikmat Allah tersebut? Wa hum yakfurun. Ya, apa binikmatillah hum yakfurun? Tadi ya, Allah menyebutkan anugerah-anugerahnya, pemberian-pemberiannya. Ayat yang lain qauluhu ta'ala laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdhila. Al-Isra ayat 70. Allah berfirman, kami telah muliakan anak cucu Adam. Berarti orang kafir masuk ya? Karena Allah katakan walaqad karramna al-mu'minin al-muslimin. Ya, tapi kata Allah kami muliakan anak cucu Adam. Berarti yang keluar binatang. Paham? Anak cucu Adam manusia. Kami telah muliakan anak cucu Adam. Dan kami bawa mereka fil barri, di atas daratan. Wal bahri, di atas lautan. Wa razaqnahum. Kami berikan rezeki kepada mereka. Minat thayyibat, dari yang baik-baik. Wa faddalnahum, dan kami utamakan mereka. Ala kathirin, di atas kebanyakan yang kami cipta dengan afdal-afdalnya, itu dengan benar-benar tingkatan, benar-benar keutamaan kami berikan kepada mereka. Kami utamakan mereka dengan benar-benar sebenar-benarnya dari yang lain. Nah, ini umum ya penyebutan tafaddul wal ihsan. Wa qala ta'ala Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara was samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Nah, itu dia. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Kata Allah, dialah Allah yang menjadikan untuk kalian bumi itu sebagai tempat tinggal, qarar. Ya, kalian tinggal di situ. Ya, walaupun ada sebagian tempat saudara-saudara kita yang tinggal di atas laut. Tapi kan sedikit. Ya, keumuman kita tinggal di atas tanah. Ada di Buton sana, ya, yang di atas air rumahnya. Ya, pergi sekolah pakai sampan. Ya,
Nah, jadi kalau sekolah lain itu dihukum siswanya ler-ler di halaman, enggak bisa. Mereka enggak bisa. Nah, sekolah lain saja air. Nah, rumahnya di air. Ada seperti itu, tapi jarang. Keumuman kita di atas bumi. Keumuman kita di atas bumi. Taib. Dan langit sebagai bangunan, ya, bina tanpa tiang. Ya, wasawwarakum, dan Allah yang bentuk kalian, dan fa'ahsana suwarakum, dan Allah, ya, bentuk kalian dengan seindah-indah bentuk. Allah perindah bentuk-bentuk kalian. Warazakakum minat thayyibat, dan Allah, ini dia syahidnya. Dan Allah beri kalian rezeki dari yang baik-baik. Ya, dzalikumullahu rabbukum, yang demikian itu dialah Rabb kalian, maka maha berkah Allah, penguasa seluruh makhluk. Lihat ya. Dari sini saja subhanallah, ketika Allah katakan warazaqakum minat thayyibat, berarti memang yang halal-halal, ya, yang Allah rezekikan kepada kita itu yang thayyib-thayyib. Makanya al-khaba'is, ya, kata Allah wa hurrima 'alaikumul khaba'is. Allah haramkan untuk kalian al-khabithah, menjijikkan, yang jelek-jelek. Enggak perlu diteliti sebenarnya. Kenapa Allah haramkan ini, haramkan itu. Kalau orang, ya, belajar agama, belajar Islam dengan detail, dia akan paham bahwa paling pertama kaidah dalam syariat yang Syekh Sa'di disebutkan di dalam kaidah-kaidah pertama dalam kaidah syariat, bahwa asy-syari'u la ya'muru illa bimaslahatin khalisah aw rajihah wa la yanha illa bimafsadatin khalisah aw rajihah. Paling pertama dalam kaidah usul jamiah. Kaidah penting dalam Islam bahwa asy-syari', Allah, ya, tidak memerintahkan kecuali perintah itu kemaslahatannya murni, tidak ada mafsadahnya. Atau yang Allah perintahkan itu kemaslahatannya rajihah. Ada mafsadahnya tapi kecil. Jihad, ada mafsadahnya, berhadapan dengan mati, berdarah, ya, kepala bisa pecah, mafsadah. Tapi tidak ada apa-apa jihad itu dibanding dengan keutamaan yang Allah berikan. Mungkin kita mendengar kisahnya bapaknya sahabat Jabir, Abdullah. Iya kan? Ketika terbunuh di perang Uhud. Datang Jabir di samping mayatnya bapaknya di Bukit Uhud, sedih. Maka Nabi tenangkan Jabir, ya Jabir, qad kallamallahu abaka kifafan. Allah telah berbicara dengan ayahmu ini tanpa perantara. Apa kata Allah kepada bapaknya Abdullah? Minta apa kamu minta? Saya beri. Maka Abdullah mengatakan, ya Allah hidupkan saya lagi agar saya mati syahid kembali. Kata Allah, tidak bisa. Saya sudah turunkan ayat dalam Al-Quran, tidak mungkin orang yang meninggal hidup lagi. Kalau begitu ya Allah, khabarkan kepada orang-orang yang di belakangku. Khabarkan kepada mereka yang masih hidup, apa yang saya dapatkan sekarang. Turunlah ayat. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Tapi mereka hidup. Yurzaqun. Mendapatkan rezeki. Pas ayatnya. Rezeki. Turun ayat karena permintaannya Abdullah. Besar keutamaannya. Ketika dia meninggal tidak disolati, tidak dikafani, tidak dimandikan, langsung dikuburkan. Keutamaannya. Kenapa tidak disolati? Iya, karena sholat itu doa. Untuk apa didoakan? Pasti surga. Untuk apa doakan, ya Allah ampunilah, tidak ada lagi, langsung. Iya kan? Makanya tetap diperintahkan walaupun ada mafsadahnya. Nah. Demikian pula, ini dia. Syariat itu Allah Subhanahu wa taala tidak melarang, tidak mengharamkan sesuatu kecuali mafsadahnya, madarrahnya khalisah, murni. Tidak ada maslahat walaupun sedikit, tidak ada kebaikan. Syirik. Apa kebaikannya syirik? Apa maslahatnya syirik? Tidak ada. Madarrah dunia wal akhirah. Atau larangan Allah, mafsadahnya, madarrahnya rajihah. Yaitu apa? Ada masalah tapi sedikit. Contoh ketika Allah haramkan khamr dan
khamr dan judi, kata Allah, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya, keburukannya, kejelekannya lebih besar daripada maslahatnya, manfaatnya. Berarti ada manfaat? Ada manfaat? Ada. Allah sebutkan. Tapi keburukannya, dosanya, jeleknya lebih banyak daripada manfaatnya. Haram juga. Paham? Haram juga. Ya kita tidak usah teliti apa. Pasti bahaya ketika Allah larang. Tidak perlu diperiksa itu babi ada cacing pitanya. Walau tidak. Pasti bahaya. Pasti bahaya. Khamar, bahaya. Bahaya. Dan sejenisnya. Yang lebih parah daripada khamar. Narkoboy. Hah? Haram. Lebih berbahaya daripada khamar. Merusak. Itu jelas. Itu sudah kaidah. Orang beriman paham. Taib. Makanya sini Allah sebutkan. Rezeki kalian. Thayyibat. Tapi manusia kan cari yang haram-haram. Yang tidak thayyib. Semua dia makan. Padahal Allah sudah katakan yang saya halalkan. Yang saya rezekikan untuk kalian itu. Ya, yang thayyib-thayyib. Walaupun ingat. Kalau dia minum khamar. Dia makan yang haram. Masuk dalam tubuhnya. Itu rezekinya. Membantah orang Mu'tazilah. Makanya disebutkan, sampai disebutkan dalam kitab akidah ini pembahasan. Apakah seseorang yang mendapatkan sesuatu dengan yang haram, imma haramnya itu dari cara mendapatkannya, atau haramnya zatnya barang itu, apakah itu rezekinya atau bukan? Akidah ahli sunnah meyakini bahwa itu rezekinya. Walaupun dia mencuri. Kalau Mu'tazilah bukan. Jahmiyah bukan rezekinya itu. Walaupun dia makan. Karena di sisi Jahmiyah dan Mu'tazilah, rezekinya orang itu adalah apa yang dia hasilkan dari diri sendiri, bukan dari yang lain. Berarti tidak ada rezeki sebenarnya, tidak ada. Sapi makan rumput, dia pernah tanam itu rumput. Punyanya orang. Tidak pernah sapi tanam rumput, dia tinggal makan saja. Berarti menurut pengertian di sisi orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah, apa yang mereka makan bukan rezekinya. Batil. Paham ya? Jadi apapun, bagaimanapun cara mereka dapatkan rezekinya, apa yang mereka makan, atau dengan yang haram, zatnya haram, mereka makan, itu rezekinya. Tapi di sini Allah sebutkan, saya rezekikan kalian minat thayyibat. Makanya kata Allah, ya, makanlah dalam Al-Quran kata Allah, makanlah rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala halalan thayyiban. Halal itu adalah cara mendapatkannya, thayyiban itu adalah zatnya. Zatnya sesuatu itu. Karena kadang halal cara mendapatkannya, dia beli dengan uangnya sendiri, tapi babi misalnya. Haram zatnya. Maka tidak boleh. Jelas ya? Kadang halal zatnya halal. Makanan. Ya. Tapi dia membelinya dengan harta curian. Ya, maka tidak halal. Taib. Sudah ya? Wa ammal amsilatu ala tsani, adapun contoh yang kedua, yaitu ketika Allah sebutkan tentang Allah memberi rezeki, tapi Allah perintahkan untuk taat, ibadah, atau berbuat baik. Fa innal Qur'anal Karima yakthuru fihi tadhkirullahi ibadahu bidzalika fi maqami amrihim bil ibadah wa nu'i ta'ah. Maka contoh perkara yang kedua ini dalam Al-Quran itu banyak. Yakthuru, banyak sekali. Dalam Al-Quran Allah memberikan tadzkir, peringatan kepada hamba-hambanya dengan hal tersebut. Yaitu dalam konteks penyebutan ketika Allah perintahkan mereka untuk ibadah, atau Allah perintahkan mereka dengan jenis-jenis ketaatan tertentu. Puasa, sholat. Ya. Tapi Allah sebutkan rezekinya dulu. Ya. Allah sebutkan bahwa Allah razik wa razak. Memberi rezeki, yarzuk. Ya. Contoh. Kata beliau, wa min dzalika qauluhu ta'ala fi amri lahum bitauhid. Yaitu contohnya ketika Allah perintahkan untuk hamba-hamba mentauhidkan Allah, Allah sebutkan rezekinya. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'alakumul arda firasya
was samaa'a binaa'a. Ini rezekinya. Wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ini perintahnya. Ya, kata Allah, wahai manusia sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Yang Rabb kalian itu yang telah memberikan kalian, menjadikan kalian bumi untuk sebagai firash. Bumi bentuk hamparan, firashan. Ya. Ini tidak menafikan bumi Allah yang bulat. Firash di sini itu Allah ciptakan kita firash, bumi sebagai firashan, itu kita saksikan sendiri, ya. Tidak berkelok-kelok sehingga kita tidak bisa tinggal di atasnya, tidak bisa bangun rumah di atasnya, kita tidak bisa bercocok tanam di atasnya. Tapi Allah tundukkan dengan bentuk hamparan. Tapi kata para ulama tidak bertentangan dengan kurawiyahnya, bulatnya dia. Antum paham maksudnya? Jadi bukan ayat ini dalil bahwa bumi itu datar. Teori orang kafir itu datar. Ijma dinukil oleh Ibnu Hazm, setelahnya Syekhul Islam juga menukil ijma ulama. Sepakat bahwa bumi itu bulat. Karena di beberapa ayat disebutkan dalam Al-Quran, diputarkan. Seperti mereka berdalil dengan firman Allah, wa tilka ayam nudawil. Daulah itu berputar. Itulah hari kata Allah yang kami putarkan kepada kalian. Ya. Ketika mereka juga berdalil dengan firman Allah, idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat, ketika matahari ditakwir, kuwirat, berputar. Paham? Dan beberapa ayat yang mereka sebutkan akan dalil kurawiyatul ard, bulatnya bumi. Baik, sudah ya? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang menjadikan langit sebagai bangunan, menurunkan dari langit air sehingga tumbuh dengannya buah-buahan, rizqan, nah ini dia. Rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Setelah itu perintahnya mana? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Datang dalam bentuk larangan. Larangan sesuatu, perintah lawannya. Kata Allah, maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan dalam keadaan kalian tahu. Itu tahu akan Allah beri rezeki. Ya, maka tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dari uraian Syekh Abdullah. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Allah alam yas'am. Kita cukupkan dulu. Naktabi hadza. Bagaimana dengan dalil-dalil akan keutamaan melakukan amalan dengan targib dunia dan rezeki dan perintah untuk beramal semata-mata untuk Allah? Ya bagus pertanyaannya ini. Sama misalnya seperti puasa sehat, sedekah, tabur rezeki. Ya, itu busyra namanya. Ya, kabar gembira dari Allah agar kita semangat. Tapi tidak boleh kita niatkan, amal sedekah deh supaya ditambah rezekiku. Bukan. Berarti kita niatkan untuk dunia. Iya kan? Sekarang kita sedekah, niatnya untuk tambah rezeki. Sekarang saya tanya, niat yang dia niatkan tadi, apakah untuk akhirat atau di dunia? Hah? Bertambah rezeki itu di akhirat atau di dunia? Di dunia. Berarti dia niatkan amalan akhiratnya untuk dunia. Tidak bisa. Kalau dia ikut bisa. Mengikut. Dia masuk dalam kaidah yajuzu tab'an ma la yajuzu istiqlalan. Boleh dia kalau mengikut, tidak boleh kalau dia jadi utama. Bisa dipahami? Itu kaidah. Ada sesuatu yang boleh dia sebagai ikutan di belakang. Tidak boleh dia kalau dia utama di depan. Contoh, bisa tidak orang sholat langsung sujud? Hah? Bisa orang sholat langsung sujud? Tidak ada takbiratul ihram, tidak ada ruku, langsung sujud, tidak ada i'tidal. Bisa? Bisa kalau sebagai makmum. Kalau imam sudah sujud, apa yang kita lakukan kalau datang? Hah? Langsung sujud. Tapi coba sholat sendiri, bisa? Tiba-tiba datang Allahu Akbar. Tidak bisa. Ya juzu tab'an ma la yajuzu istiqlalan. Boleh kalau dia mengikut. Tidak boleh kalau dia bersendirian. Nah, niatnya seperti ini ya, dia di belakang saja. Belakangkan. Niat meraih surga Allah. Niatkan akhirat. Bagian akhirat kita niatkan. Jangan bagian dunia.
ya, mendapatkan ya keutamaan dari Allah, mengharapkan wajah Allah, itu akhirat. Ya. Adapun yang disebutkan dalam hadis-hadis, kata Nabi SAW, ya, unfik alaik, kata Nabi, berinfaklah, kamu akan diberikan rezeki dari oleh Allah, diinfakkan kalian dari Allah, tapi berinfaklah. Ya. Ada juga hadis yang disebutkan oleh Syekh Albani, walaupun sebagian ulama melemahkannya, tasaddaku, bersedekahlah agar kalian sehat. Ya kan? Banyak disebutkan di poster-poster itu, banyak-banyak sedekah supaya kalian sembuh dari penyakit. Hati-hati. Kalau itu niatmu berarti dunia kau inginkan. Dengan sedekahmu, kau tidak harapkan akhirat, yang penting saya sembuh. Hah, itu niat dunia namanya. Tapi mau tidak mau kita tahu itu, karena ada hadisnya. Iya kan? Berinfak itu pintu rezeki. Ya, memang kita tahu itu. Tapi niatkan, kan ini malam-malam bin niat. Ini malam-malam bin niat. Niatkan untuk akhirat. Yang itu yang ikut di belakang. Tidak ada masalah. Jelas ya? Karena terancam itu, terancam. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi lim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habitu ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Kata Allah, siapa yang beramal akhirat, amalan akhirat untuk dunia. Kata Allah, nuwaffi lim a'maluhum fiha. Kami tunaikan, kami berikan apa yang dia niatkan. Kalau dia mau sehat, ya kita sehat. Dia beramal hanya untuk mendapatkan kesembuhan. Kesembuh. Tidak ada akhirat yang diniatkan. Tidak ada. Dia beramal untuk dapat pangkat. Kita kasih. Kata Allah. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Dan kata Allah, wa hum fiha la yubkhasun. Kami tidak rugikan. Iya. Dia mau ini, dia mau itu dari dunia, kami beri. Itulah maksud ucapan Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu dia. Seseorang itu tergantung apa yang dia niatkan. Apa yang dia niatkan dia dapat. Allah beri. Tapi kata Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar. Mereka itulah yang tidak ada bagiannya di akhir kecuali api. Karena dia beramal untuk dunia. Paham ya? Dia beramal untuk dunia. Jadi tidak boleh perkara itu. Hanya sekali lagi itu bisyarah dari Nabi. Keutamaan-keutamaan saja. Keutamaan-keutamaan. Ya, orang tahu bahwa puasa itu sehat. Ya, orang tahu puasa itu sehat. Tapi kalau dia puasa untuk ya sehat, ya tidak ada pahala dia dapat. Ya, tidak ada pahala dia dapat. Apakah Malik, Al-Malik itu tidak termasuk nama Allah? Malik sebagai memasukkan nama Allah Malik. Malik Yaumiddin, penguasa. Mungkin Syekh luput atau Syekh menganggap masuk sudah semua. Hanya Syekh sebutkan dua ya, Malik dengan Al-Malik. Apakah termasuk hasad tatkala seorang tidak senang atau tidak nyaman saat temannya itu memberi faedah pada orang lain, atau saat temannya itu bisa menjawab pertanyaan dari guru? Apakah termasuk hasad? Definisi hasad, ya antum sendiri yang terapkan ini hasad atau bukan. Hasad itu menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Walaupun dia tidak menginginkan dia yang dapat. Kata para ulama, cukup dia menginginkan apa yang ada pada orang lain itu hilang, itu sudah hasad. Apalagi kalau dia inginkan apa yang ada pada orang lain itu dia yang dapat. Bukan temannya. Itu hasad. Semata-mata menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain itu sudah hasad. Paham ya? Taib. Kufur duna kufur. Kufur duna kufur itu kufur kecil. Kufur tidak mengkafirkan, tapi kekufuran. Contohnya hadis sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufur. Mencela seorang muslim itu kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Itu kufur duna kufur. Kufur tapi di bawah kufur. Dosa besar.
tapi dia bukan mengeluarkan dari agama. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.